Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya, Bang Ale, atau lebih tepatnya Ale Jejak Backpacker. Kali ini saya telah berada di kediaman, atau lebih tepatnya di studio Bang Badru Caps Lock. Thank you Bang Ale udah mampir sini. Iya, makasih banyak nih Bang. Tapi sebelum obrolan ini berlanjut lebih panjang lagi, teman-teman jangan lupa subscribe dulu, aktifkan tanda lonceng, like, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Karena ini obrolannya penuh edukasi dan lebih greget lagi pastinya. Oke, saya jelaskan sedikit. Dalam segmen Otong, obrolan tongkrongan kali ini. Oke. Dalam segmen obrolan tongkrongan kali ini, saya akan membahas seputar pendakian. Lebih tepatnya, beberapa hari yang lalu atau di bulan-bulan ini banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa para pendaki nih Bang. Jadi ada salah satunya, maaf ya saya lihat HP nih karena belum hafal banget. Jadi di sini ada yang meninggal tepatnya di Deli Serdang, Gunung Arjuno, diduga hipotermia. Kronologinya adalah saat bersama teman-temannya mendaki lebih kurang 5 jam, korban mengeluh dan minta ditinggal di pos 2 dan ditemani satu teman lainnya. Dan masih banyak lagi di bawahnya ini. Belum lama ini juga ada pendaki meninggal di Gunung Lawu karena ingin bertepatan dengan malam 1 Suro pada tanggal 23 bulan Juli lalu. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, menanggapi hal itu semua, di sebelah saya ada narasumber yang sudah saya hadirkan. Ya, kita sambut dulu Bang Badru. Halo, Apa Bang kabar? Ale. Alhamdulillah baik, Bang Keren Ale. banget nih. Iya, belum Studionya udah berubah. Jadi setahun yang lalu ya? Enggak Iya, dong. udah setahun. Enggak dong, Lebaran kemarin. Kita kan bukber di sini, puasa. Iya. Ganti studio baru sebulan. Oh, baru sebulan. Tambah kece aja pokoknya ya. Amin. Saya doakan selalu YouTuber kayak Bang Badu dan yang lainnya ini diberikan rezeki yang melimpah selalu dah. Amin. Subscribernya naik, viewsnya naik. Amin. Karena cerita-cerita atau konten-konten yang dibawakannya ini pastinya lebih menarik Bang ya. Banyak hiburan. Dan pastinya teman-teman juga banyak terhibur dari konten-konten Bang Badru ini. Nah, Bang, seperti yang sudah saya jelaskan tadi nih. Iya Bang Ale. Gimana menurut Bang Badru soal kejadian di atas? Kok di atas? Ini gua ngeliat di atas, karena ada di atas tulisannya. Bagaimana menurut Bang Badru soal kejadian tersebut nih Bang? Oke, kejadian apa nih? Ya, jadi kan banyak sekali Jadi sekarang ini ada yang meninggal. Lebih tepatnya meninggal di gunung, ada yang kena hipotermia. Bahkan ada yang meninggal di Gunung Lawu. Dan masih banyak lagi gitu Bang. Nah ini Bang Badru sendiri sebagai ahli. Enggak, masih pemula. Ahli. Ahli apa ya enaknya ya? Ahli kitab. Ahli kitab. Amin. Ini gimana nih tanggapan Bang Badru melihat kejadian-kejadian ini? Atau mungkin Bang Badru sempat membaca artikel atau yang diposting oleh akun-akun yang lain itu? Iya, akun-akun Instagram. Iya, betul. Nah, itu gimana tanggapannya Bang Badru? Kalau tanggapan dari saya, maaf nih, jadi ya saya juga masih pendaki pemula gitu kan. Mungkin ada teman-teman yang udah lebih pro, yang lebih pengalaman gitu Bang Ale ya dalam dunia pendakian. Kalau saya sih melihatnya itu hal yang wajar sih Bang Ale. Wajar. Wajar. Iya. Meninggal itu wajar. Meninggal wajar, tersesat wajar. Karena maaf kata gitu kan. Mungkin saya pernah ngomong juga ke teman-teman saya, bahkan ke peserta dulu zaman-zaman masih bikin trip gitu kan. Karena ya naik gunung hobi yang ekstrim. Ya itulah resikonya. Makanya kan kayak kita dapat kabar ada yang pendaki yang meninggal karena sakit, karena dan yang lain-lain. Tetap di hati berkabung gitu kan. Astagfirullahaladzim gitu kan. Dapat kabar yang nggak bagus dari salah satu pendaki Indonesia yang terkena musibah bahkan sampai meninggal gitu Bang Ale ya. Tapi di satu sisi lain ya itulah resikonya naik gunung gitu. Makanya bisa dibilang hobi ekstrim gitu Bang Ale ya. Iya, dan memang. resikonya itu kita berangkat kadang bisa pulang, kadang nggak bisa pulang gitu. Balik lagi takdir Bang Ale ya. Dan kejadian kayak di Gunung Arjuno, gua kurang sedikit update ya Bang Ale ya. Maksudnya tapi nggak tahu lebih dalam tentang kejadiannya ya. Dia kan hipotermia ya. Mungkin awalnya sakit, mungkin badannya meriang, yang pasti kurang fit lah mungkin ya. Nah, katanya kan dia ditinggal sama temannya gitu. Iya. Menurut dari beritanya ya, entah ini benar atau enggak, menurut berita yang baca atau yang udah
sampai ke tangan saya di HP saya kayak gitu sih ceritanya Bang Iya. gitu. Jadi katanya dia sampai pos 2 udah mengeluh kedinginan kan ya. Akhirnya dia buka tenda di situ ya mungkin ya. Nah, terus ada yang nemenin ya satu orang ya? Ya, ada yang nemenin Iya, satu orang. Alhamdulillah itu namanya yang satu bertanggung jawab deh ya. Nah, terus dia ada temannya lagi yang melanjutkan perjalanan. Gua anggap itu sih masih wajar, Bang. Karena bukannya berarti temannya yang ninggalin itu salah, enggak. Mungkin kalau kita di kondisi seperti itu kan namanya kita jauh-jauh dari mana udah persiapan, pasti kan tujuannya puncak juga. Betul. Kalau ada yang sakit, ada yang lagi kurang fit, atau lagi yang pokoknya lagi nggak kondisional lah, kita hanya butuh 1 atau 2 orang yang nemenin temennya ini nih gitu kan. Gitu. Jadi kan udah ada yang nemenin tuh. Cuman kita nggak tahu nih cara penanganannya. Gitu. Yang nemenin apa cuman sekedar nemenin aja, nggak tahu penanganannya. Apa emang udah ditanganin tapi yang namanya takdir kan ya, musibah kita nggak tahu ya gitu Bang Ale ya. Jadi saya takut salah ngomong nih karena belum terlalu update nih tentang beritanya nih. Betul. Saya taunya dia sakit, terus hipotermia ya, terus meninggal kan ya. Katanya kan gitu. Cuman lebih detailnya di lapangan saya kurang tahu juga sih. Tapi kalau dari kondisi seperti itu sih saya anggap normal. Normalnya itu saya pun sama Bang Ale. Ketika waktu dulu kebetulan 1 tahun ini lagi vakum, lagi bikin open trip gitu ya, jadi guide pemandu gunung. Ketika ada peserta yang sakit gitu kan, ada atau teman pendakian saya yang sakit, yang mau lanjut puncak silakan puncak, yang mau bertahan nemenin si survivor ini silakan gitu yang sakit gitu. Yang penting kan ada yang nemenin gitu dan cara penanganan seperti apa gitu. Jadi kita nggak melarang semuanya jangan ada yang ke puncak. Kan kayak gitu kan. Kecuali kalau di atas puncak tuh ada badai gede, ada petir atau ada kebakaran hebat, baru kita bisa maksa buat jangan sepuncak semuanya kan kayak gitu. Betul. Demi keamanan semua. Ini kadang-kadang orang-orang ini nggak tahu nih Bang, kita ngelihat yang di atas itu gimana nih, keadaan kita lagi naik gunung itu gimana. Jadi komentar-komentarnya itu memang banyak yang cukup miring lah kayak gitu ya. Jadi wah ini temen nggak bertanggung jawab, bla 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 kayak gitu. Padahal kan kalau misalkan kita naik gunung gitu, apalagi kalau memang kita ikut open trip gitu kan, itu udah ada yang handle mestinya penanggung jawabnya. Dan pendaki-pendaki yang lain itu ya monggo silakan naik gitu. Ini kan udah tanggung jawab sama si apa namanya kayak Bang Badru? Guide-nya lah. Guide-nya bisa dibilang kayak gitu. Kayak Bang Badru bilang tadi itu kan ya udah apa namanya naik aja gitu, nggak mungkin harus bener-bener nungguin dia rame-rame gitu, mengorbankan mereka yang nggak naik, kasihan juga ya gitu. Kecuali kalau misalkan dari bawah amit-amit ya maaf kata gitu, kalau si korban itu udah jatuh kakinya patah gitu, kalau emang temannya maaf ya nggak punya rasa kemanusiaan ditinggal baru dah. Ini kan ya hipotermia kan emang nggak bisa diduga dan terlihatnya remeh, terlihatnya mungkin gue pribadi ya nggak membenarkan juga kalau orang yang lanjut muncak itu benar, nggak membenarkan juga. Maksud gue alangkah baiknya dia itu tanganin dulu nih si korban. Betul. Sampai benar-benar dia fit, sampai benar dia kembali normal lagi suhu tubuhnya. Kalau emang dia udah normal silahkan lanjut lagi, tapi dengan syarat ada 1-2 orang yang nemenin si korban di tenda, dan dengan kalau bisa dengan ilmu dan pengalaman yang dia tahu gitu Bang. Percuma kalau cuma nemenin doang Bang. Kadang banyak yang nemenin tapi nggak tahu cara penanganan nih. Banyak Bang pendaki yang kayak gitu. Maaf kata ya. Mungkin yang gue lihat ya 65% orang pendaki yang nggak tahu, pendaki pemula terutama ya. Gini, ketika ada teman yang hipotermia dia bingung. Wah kedinginan hebat. Dikasih selimut sama dia atau langsung dikasih SB. Tanpa disadari baju basahnya ini nggak diganti, sama aja Bang. Gitu. Terus ada juga cara penanganannya, orang lagi kedinginan malah dikasih air hangat langsung gitu kan. Kan harusnya kan langsung cara penanganan contoh kecilnya gitu ya. Buka baju dulu, kasih yang hangat ganti, ajak dia ngobrol pelan-pelan, balikin lagi konsentrasinya dia, bikin moodnya dia naik lagi dengan cara ngobrol, lupakan sakitnya itu gitu kan, dengan cara apapun itu ya Bang Ale ya. Dan akhirnya udah semuanya ketika udah urgent baru udah tuh sacet gitu kan. Kalau emang yang nggak tahu banyak gini Bang Ale, gue pernah juga nemuin. Waktu dulu gue ke Gunung Pangrango itu tahun 2016 kalau nggak salah ya Bang Ale ya. Sedikit cerita Bang Ale ya, sama nih kejadiannya kayak gitu.
Jadi gue turun dari puncak Pangrango itu emang agak malam bang. Sampai kandang badak itu gue jam 1 malam kalau nggak salah ya. Karena gue emang sengaja malam. Nah, sebelum air panas itu kan kayak ada shelter ya. Kandang batu. Sebelumnya itu bang, ada pendaki yang lagi hipotermia nih si cewek. Di jalur pendakian tuh bang, gue berempat sama temen gue. Berlima. Gue jalan, lagi diistighfarin bang. Astagfirullahaladzim, lagi dibaca-bacain gitu kan pinggir jalan. Gue tanya, dia ABG lah, rombongan ABG. Waktu itu kalau nggak salah 9 sampai 10 orang dia. Kang, kenapa temannya? Saya gitu kan. Ini Kang, kesurupan. Oh, kesurupan. Ya udah. Saya kan, kondisi saya kan ya, satu, saya ngelihat, saya sentrin waktu kan. Ya maaf ya, anak-anak SMA, kebanyakan muka-muka SMA gitu kan. Saya satu, wah, siapa yang lebih tua nih leadernya? Ada yang lebih tua, tapi umurnya kisaran 22 sampai 23-an lah. Saya nggak masih muda banget itu. Udah tuh, saya liatin sambil ngerokok. Di sini mencet, di sini pencet, sini, tarik lah kayak orang kesurupan. Saya tanya, Kang, ini dari tadi begini? Iya bang, dari tadi bang. Oh ya udah, saya ngerokok, saya liatin. Wih, ini mah bukannya kesurupan, ini hipotermia orang. Saya tanya, bang, di sini siapa leadernya? Diam semua tuh bang. Diam, nggak ada yang mau ngaku gitu kan. Ya udah, karena udah urgent ya bang ya, maaf kata, masalahnya nyawa ini bang. Tuh orang udah begini bang, tuh cewek. Udah nggak bisa ngomong apa-apa gitu kan. Tapi nggak ngerancu ngomongnya? Nggak ngomong apa-apa, cuman okay. gitu-gitu doang gitu kan. Nah akhirnya, ada yang buat tenda gak? Ada bang, buka tenda sekarang. Saya bilang gitu, buat apa bang? Buka sekarang. Di sini siapa leadernya gitu kan. Saya ambil tegas tuh bang waktu itu. Tegas bukan berarti saya ngomel ya. Siapa leadernya? Nggak ada yang ngaku tuh, diem-dieman, takut disalahin kali ya. Akhirnya, udah tendanya mana? Ini Kang, ayah, kata dia. Dia orang Bogor kalau nggak salah waktu itu. Saya bongkarin tuh tenda dia, saya masangin. Nah, kebetulan waktu itu di rombongan saya ada cewek nih. Jadi teman saya bawa ceweknya dia kan. Nah, masukin si ceweknya ke tenda. Udah tuh, masukin ke tenda. Udah tuh, ya ini keputusan terakhir ya bang ya. Karena emang tuh kondisi udah sulit. Akhirnya dibukain baju basahnya dia, si korbannya itu. Nah, dengan si cewek yang teman gue bawa ini. Namanya Vera waktu itu. Ver, masuk ke dalam tenda. Gitu kan, masuk ke dalam. Ditanganin tuh sama Vera. Jadi gue di luar tuh bang, ngarahinnya. Vera, buka bajunya semuanya. Iya bang, dibuka tuh baju si ceweknya, dia berdua digantiin. Ya udah, masih dingin nggak? Masih bang, kayaknya belum bisa ngomong nih. Ya udah, kasih sleeping bag. Nah, tunggu berapa detik gitu kan? Masih belum juga. Ya udah, Vera buka baju, kasih suhu panasnya Vera sama ke dia gitu kan. Wah masa sih bang? Udah ayo, sama-sama cewek kok. Ini bukan zina gitu kan. Ibu kata buka, walaupun kan satu muhrim bang, saya cewek sama cewek, asal jangan nafsu ya. Iya, asal jangan nafsu gitu kan. Cuma kan udah urgent bang nih, gitu udah ada urgent, akhirnya dibuka tuh. Tapi kan masih daleman kan, cuman pelukan aja gitu kan. Terus peluk, kasih tuh suhu panasnya. Sedangkan ini udah ngomel-ngomel sama gue nih bang, rombongannya udah ada yang ngoceh. Kang iya nah gimana itu? Kok ditelanjangin kayak gini. Cewek kan dalam, iya ya udah sama-sama cewek, tenang aja kang gitu kan. Akhirnya udah kang, insya Allah ya percaya sama saya ya. Oh iya. Nah, lagi di situ, udah tuh ada kisaran 10 menit. Saya sampai bilang, ayo Neng, bisa Neng, yuk pulang di rumah ntar makan bakso. No, orang tua nungguin. Masih belum nyaut tuh bang, sambil dipukulin. Biar dia sadar gitu bang, dipukulin. Akhirnya udah tuh, sadar, ngomong. Dingin. Alhamdulillah, bang ada suaranya dingin. Aku tanya, namanya siapa? Si ceweknya itu. Siapa sih, Erni apa siapa gitu. Erni, akhirnya gue sebutin, Erni, gue bercandain kan bang, nyaut, iya bang, Erni kedinginan, peluk, sambil dipeluk tuh bang. Nah akhirnya udah tuh, datang nih salah satu rombongannya, bisikin ke gue, bang, maaf, saya sih bukan ketua kata dia, cuman saya yang ngajak mereka, bisa bilang ketuain, tapi saya bukan ketua bang, saya nggak dibayar kata dia. Oh yaudah, saya nggak ngomelin bang, oh yaudah, abang ya penanggung jawabnya, iya, yaudah. Akhirnya ditanganin tuh sama si Vera, nah sadar total nih bang, udah total, udah duduk. Bikin teh, ya kan? Teh udah siap sih. Akhirnya dia bikinin teh, diminumin, sadar. Alhamdulillah waktu itu kan. Udah sadar. Nah, gue bilang kayak gini. Erni masih bisa bangun nggak? Saya masih di luar tuh bang. Udah bang, udah bisa duduk. Coba kakinya katasin begini. Udah normal lah intinya bang. Langsung saya teriakin. Kang, iya nak ke dia gitu kan. Akang tahu gak hipotermia atau penyakit kekurangan suhu panas? Nggak tahu Kang. Teman saya yang gondrong tuh ketawa ngeliatnya, bukan ketawa jahat, ketawa. Gimana sih Kang gitu kan. Jadi gini Kang, dia tuh bukan kesurupan, dia tuh hipotermia. Oh gitu, pantesan kok nggak keluar-keluar. Itu cara ketawa kan ya.
Oh, gak keluar apaan ya, Kang? Setannya gitu. Iya, emang Kang bisa? Sedikit sih kata dia gitu kan. Oh, akhirnya udah tuh. Nah, yang 2 orang saya bilang gini, Kang, kalau emang si Eneng ini masih nggak bisa jalan, karena kan saya mau kerja nih hari Seninnya gitu kan, itu udah hari Minggu tengah malam bang, udah jam setengah 2 malam itu. Nah akhirnya Kang, Akang 2 orang bareng sama saya turun ke base camp. Kalau emang si Eneng nggak bisa, ayo turun bareng sama saya. Akhirnya si Eneng itu bisa, udah bisa berdiri. Ah, alhamdulillah. Akhirnya saya tinggal juga sih bang, saya tinggal karena saya ngejar juga kan. Saya pikir, oh udah terselamatkan lah, alhamdulillah udah baik-baik aja. Kang, saya tinggal gini-gini. Nanti gua cantumin nomor WhatsApp gua itu bang, gua kasih nomor WhatsApp. Nanti kalau ada apa-apa, telepon aja Kang. Oh ya udah. Akhirnya saya tinggal tuh bang, gitu. Jadi kesimpulannya yang saya lihat itu dari 10 atau 11 orang saya lupa, ya nggak ada yang ngerti apa-apa bang, gitu. Itu masih anak muda semua. Masih muda, bisa dibilang anak sekolah, lebih banyak anak sekolah sih mukanya. Kayak anak pramuka sih kayaknya. Cuman nggak pakai pakaian pramuka ya, dari stilannya itu anak sekolah, pakai sepatu Converse, ya gitu-gitu. Gue sih nggak nyalahin, cuman ya kalau seperti itu kan nanti bakal jadi polemik yang nggak bener bang. Misalkan tahu-taunya itu hipotermia, dia meninggal, amit-amit ya, tuh cewek meninggal, dia kira temannya hipotermia, nanti di media bilangnya beda. Kan banyak kayak gitu. Iya. Jadi padahal kronologinya seperti ini, nanti bilang, wah dia kesurupan sampai mati, amit-amit gitu ya. Padahal kan hipotermia. Iya. Nah itu, sampai astagfirullahaladzim. Kan waktu itu kan belum ada kisah-kisah mistis ya, pendakian ya. Bahkan banyak gua ngalamin kejadian mistis gitu kan. Mungkin waktu itu kalau kita udah punya YouTube Bang Ale, wah udah on cam. Iya. Jadi ya teman-teman itulah tadi yang diomongin sama Bang Badru itu salah satunya ya. Saya balik lagi ya omongan saya tadi. Ketika dapat kabar hal-hal yang tidak baik lah, berkabung gitu. Saya sih turut hati kayak astagfirullahaladzim gitu kan. Aduh, ada pendaki Indonesia lagi yang berkabung. Tapi di satu sisi lain ya namanya itu naik gunung. Gitu ya. Resikonya seperti itu kan, Bang. Bahkan banyak tuh ya kayak ranger atau pendaki-pendaki senior lah yang sering edukasi, sering kasih, ayo lo seperti ini lo persiapannya, lebih safety lagi, lebih tahu tentang ilmu sedikit ya bang ya, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, hal yang penting-penting. Ya itu sih contohnya buat itu bang. Kita nggak tahu nih bang, siapa tahu kita pendakian kali ini ketemu teman kita yang trouble kayak gitu, walaupun kita bukan kita amit-amit gitu. Seenggaknya kan kita punya bekal, kita punya pengetahuan kan kita bisa manfaatin bang buat ngatasin hal itu. Kalau kitanya masih polos-polos aja, cuman bisa ngertinya packing doang gitu kan, nggak ngerti cara bikin tandu atau seperti apa gitu kan, atau teman hipotermia itu hal yang sepele bang Ale, tapi sering terjadi ya. Iya, banyak banget ya. Ya sepele kalau kita ngelihatnya, kalau dia kayak gitu doang gitu bang. Tapi kalau udah ngelihat yang benar-benar udah kayak kesurupan itu udah nggak sepele lagi. Jadi biasanya kan kalau udah yang lebih parah lagi kan udah ngerancu nih ngomong, udah emang bener-bener kayak orang kesurupan. Jadi orang menganggapnya itu wah kesurupan, mulailah dibaca-bacain. Mau surat apa aja juga nggak bakal mempan, Neng. Gitu. Itu dan kayak kejadian juga pendaki yang meninggal di Gunung Lawu ya waktu itu. Ya kita turut berduka cita gitu ya atas kejadian kayak gitu bang. Ya balik lagi sih, ya itulah resikonya naik gunung. Gitu. Makanya kalau bisa izin sama orang tua, sama keluarga yang punya suami, izin sama suami, yang istri sama istri gitu kan. Ya biar mereka bantu doa kita gitu. Karena ya jangan kan naik gunung bang, kita ke Indomaret belum tentu takdir kita bawa motor tiba-tiba keserempet motor kan kita nggak tahu bang. Iya betul. Apalagi naik gunung yang notabene jujur loh, naik gunung tuh panjang perjuangannya loh. Dari kita belanja, logistik, itu belum tentu bang kita selamat. Iya gak? Terus perjalanan kita nih ke base campnya, itu panjang banget bang. Apalagi orang Jakarta ke Jawa Tengah dengan jalan tol ya seserem apa sih bang? Serem kan? Ya itu bisa. Wah, tapi kemarin nyampe ke Gunung Lawu ya? Alhamdulillah. Kemarin sama siapa bang? Oh, ke Gunung Lawu nggak jadi. Oh, yang tahun ini. Yang kemarin yang sama gua nggak jadi. Istri gua ngomelin. Ya enggak, belum ngomel sih. Jadi istri lagi sakit kemarin, kan lagi ngisi kan. Terus jadi kalau lagi ngenak badan lah. Karena kita sebagai laki tanggung jawab. Ya untung lah gua yang untungnya iya. Gua udah patungan bang sama anak-anak. Udah gua kabarin. Maaf ya rezeki. Next lah, mudah-mudahan kita naik gunung lagi. Oke, Bang Badru. Masih ada. Kita kembali ke HP. Bagaimana seharusnya sikap atau etika sesama teman selama pendakian nih bang, terutama teman yang
mengeluh sakit saat pendakian gitu. Iya. Etika kita saat melihat kejadian kayak gitu tuh apa nih yang harus kita lakukan Oh, sebagai teman? iya iya iya. Kalau ada temen gua bang, kadang kalau lagi gabut dia datang ke gue, bang saya sakit hati. Ide. Oh Terus, enggak bang, saya enggak ada. oh enggak ya? Uang, gitu. Oh, Bercanda. enggak ada uang gitu. Enggak ada uang, cepedong. Minjam duit 100. Enggak bercanda. Kalau menyikapi itu sih bang, kita nggak bisa maksain orang sama kayak kita ya bang ya. Ya intinya sih dari kita sendiri nih bang ya. Ketika ada teman yang ngerasa sakit gitu, atau jangankan teman deh, orang yang baru kenal pendakian, misalkan ikut open trip, atau kita ketemu di Serkos gitu kan. Nah, sepanjang perjalanan itu ada yang ngeluh sakit nih bang. Saya sesak napas nih gitu kan, atau kaki sakit, ankle lah seringnya tuh kayak gitu kan, kram. Ya kita sih sebagai pendaki, sebagai manusia deh, nggak usah pendaki, ya ada rasa respect lah kayak, oh iya bang, gua ada obat nih, tawarin gitu kan. Kalau emang dia ada, kita keluarin obatnya dia gitu kan bang ya. Jadi ya ada sedikit rasa simpatisan lah, jangan cuma oh sakit bang gitu kan. Maksudnya agak sedikit peduli gitu kan, karena kita nggak tahu bang, sekarang dia sakit, siapa tahu di atas kita yang sakit bang. Iya. Gitu maksudnya, kita unjukin rasa kemanusiaan kita ngobrol sama dia gimana sakitnya, terus kalau kita ngerti kita tanganin. Misalkan dia punya penyakit ankle, kakinya kram, kita kasih itu obat apa namanya bang, kayak gitu obat Salep. gosok lah. Salep lah orang kurap. Itu kayak itu bang, kita kasih gosok-gosok kan gitu. Apa? Terus Avidson ya. ya itulah pokoknya gue lupa. Hah? Counterpen. Counterpen. Ya lupa tuh, aduh udah Avidson lama ya pun tua banget ya Avidson. anjir, gosok Balsam. Oke, Nah, lanjut bang. jadi ya tunjukin lah rasa simpati, karena dengan kita jawab seperti itu, kita perhatian sama dia tanpa sadarin, orang itu pun bakalan care lagi kita. Ya namanya perjalanan kita nggak tahu ya bang ke depan seperti apa. Dia yang misalkan dia lagi puyeng nih, tiba-tiba palanya keliyang-keliyingan, kita tawarin kasih obat, siapa tahu itu awal kita berteman sama dia, siapa tahu jadi ladang pahala bang. Iya. Kita nolongin orang itu kan. Ya intinya sih saling perhatian lah sama temen bang gitu, kecuali sama orang yang gayanya so iye gitu kan. Ya banyak banget. Sekarang kan banyak banget bang ya. Banyak banget ketemu pendakinya yang wah wow banget gitu kan. Kalau dia sakit senyumin dulu aja. Oh sakit bang, ya tadi omongan tadi nggak kepake dong. Ujung-ujung masih butuh bantuan orang juga. Ya kalau bisa jangan seperti itu ya bang ya. Iya betul. Ya intinya saling perhatian lah bang. Kembali ke HP. Oke. Pengetahuan dasar yang harus dipahami mendaki gunung apa aja nih bang? Kebanyakan kan kalau sekarang ini pendaki-pendaki awal atau pendaki newbie ini banyak yang nggak tahu nih cara mereka akan mendaki gunung dengan berpakaian seadanya, dengan pokoknya yang nggak safety banget gitu. Ya mungkin ada juga yang suhu nih senior dalam dunia pendakian yang nonton. Ya intinya bukan saling bukan ngajarin bang ya. Ya kita hanya Karena ditanya ya gue aja, jawab. ya. Ya intinya sih satu safety bang. Ya namanya pendakian kan kita wajib pakai sepatu gitu. Gua anggap wajib sih, sepatu itu wajib punya. Terus ya jaket lah. Terus ya tas gunung dan yang lain-lain yang ada di badan dulu lah gitu. Karena ya naik gunung kan kita jalan pakai kaki bang. Iya. Kalau kaki sakit, kaki tiba-tiba pakai sendal, pakai sendal tiba-tiba kegaret sama akar atau kita nyungsep kaki sakit kan kita nggak bisa jalan. Ujung-ujungnya ngerepotin orang gitu. Jaket. Tapi gue cuma punya jaket biasa nih bang, nggak apa-apa bawa, gitu. Maksudnya kalau jaket ngerasa jaket biasa, berarti dingin, bawa 2, doublein, gitu kan. Kan maaf ya bang ya, nggak semua pendaki yang punya budget gede Iya lebih betul, gitu. apalagi anak-anak masih sekolah Nah, gitu kan. yang masih minim budgetnya ya bawa, tapi sadar diri, jaket gue tipis, bawa 3, nggak apa-apa berat. Tapi itu safety gitu kan. Kalau bisa kita beli barang yang standar pendakian. Kan banyak tuh brand-brand lokal yang murah-murah ya bang ya, yang harganya bersahabat gitu ya. Nggak usah perlu gengsi-gengsi lah. Pendaki pemula pengennya Fjällräven ya kan. Ya pengennya yang wow gitu kan. Jangan dulu. Yang biasa-biasa dulu, yang penting bisa naik gunung gitu kan. Nah terus setelah alat yang badan udah semua gitu kan, baru fisik gitu kan. Kita siapin fisik dulu, ya kayak biasa lah jogging-jogging kecil, di rumah begini-begini, ya kan, begini-begini. Kok ketawa sih bang? Otaknya traveling ya, begini-begini.
olahraga. Oh, bukan gini-gini. Itu malah lemes, Bang. Emang begitu ya? Enggak juga sih. Enggak lah. Astagfirullah. Kalau yang itu tadi enggak ya, Iya. teman-temannya. Kita cowok bercanda senja. gitu. Ya, jadi olahraga kecil lah gitu. Kalau bisa olahraga jogging lah, bener muter-muter komplek atau muter kampung. Dan selanjutnya ya kita tahu lah nih gunung mana yang kita mau daki. Contohnya Gunung Sumbing gitu kan. Oh, treknya Pia Garung seperti ini. Udah ada gambaran ya, Bang ya. Oh, di sana tuh panas. Berarti harus bawa topi. Topi itu gunanya nggak cuma buat dipakai aja, sob. Topi itu gunanya buat nahan panas. Ketika lu nggak pakai topi, matahari mentereng, di sini ke ubun-ubun, ujungnya puyeng, cepet capek. Ketika ada topi, walaupun gerah dipakai topi, tapi seenggaknya kepala kita ada tahanan gitu, Bang. Matahari ditahan dulu sama topi, baru kepala kita kan. Bayangkan pendaki yang nggak pakai topi ketika matahari sedang mentereng-menterengnya, sedang panas-panasnya, dampaknya pusing, Bang. Gampang lelah gitu. Jadi topi gunanya kalau menurut gue pribadi bukan buat takut hitam, buat nahan matahari gitu. Cuma nutupin rambut juga, Bang ya. Iya, itu kayak gitu. Jadi gunanya buat nahan matahari. Nah, terus ya balik lagi, Bang. Perjalanan lu teman pendakian lu kurang lebih menentukan perjalanan gitu. Kurang lebih kayak gitu sih, Bang. Intinya safety lah. Iya. Nah, safety terus jangan so-soan juga langsung naik ke gunung yang tinggi langsung gitu. Kita kalau emang baru awal mendaki gunung, nggak usah lah yang tinggi dulu gitu kan, Bang. Ya, pastinya Everest gitu ya. itu mah udah pro. Oh, udah pro Bang. ya, iya. pro banget. Gua aja nggak mampu kayak. Duitnya sama nyawa cuma satu ya. Iya. Dia naik dulu aja kalau contoh nih gunung-gunung yang untuk pemula atau yang baru-baru naik gunung kayak Papandayan masih oke lah, perahu gitu. Tapi kalau menurut lo, Bang, Gunung Gede ini cocok nggak sih buat pemula? Wow. Cocok sih. Cocok. Tapi didampingin sama temen yang udah pengalaman banget. Ya, Bukan pengalaman ya, betul. pengalaman banget. Memang masih cocok juga Gunung Gede ini untuk didaki sama pendaki pemula. Tapi ngelihat dari treknya, kalian jangan coba-coba kalau belum pernah naik gunung harus didampingi lagi, Bang ya. Iya. Harus didampingi oleh orang yang lebih berpengalaman lagi pastinya. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau di trek mungkin Gunung Gede, kan Gunung Gede rame, Bang, nggak bakalan nyasar. Ya. Kebanyakan trouble-nya itu bukan malah di trek, malah di tenda. Ketika dia nggak tahu apa-apa, bagaimana caranya buka tenda. Sedangkan posisi udah capek, udah masalah teman-teman. Ada dia aja yang buka tenda, biarin lah. Terusnya kan pada berharap satu sama lain. Akhirnya tuh tenda nggak berdiri-berdiri. Ujung-ujungnya apa? Hipotermia. Posisi lapar, nanti aja makan di atas. Akhirnya kelaparan, kayak gitu. Kebanyakan berantakan, Bang. Iya. Makanya gue bilang tadi, kalau trek standar gunung gitu lah ya. Gue anggap 6-7 jam tuh standar gitu kan. Kalau fisik kita oke, kita bakalan sampai. Kalau nggak oke, tergantung teman kita nih, Ganding. Ketika yang gue bilang tadi, ada pendaki yang udah berpengalaman banget, seenggaknya ada yang manajemen. Nyampe tenda, yuk kita buka tenda ya. Oh nih caranya seperti ini loh. Terus masaknya seperti ini loh. Wah jam 6 sore nih udah wajib masak nih. Kan gitu, Bang. Jadi si pemula pun belajar gitu kan. Kalau buat masalah trek, gue anggap masih standar sih Gunung Gede. Apalagi orang Jakarta ya. Gue pribadi pun awal gue naik gunung di Gunung Gede. Gue ditatar 2004 tuh sama abang gue, disiksa gue. Sampai puncak, Bang. Sampai puncak alhamdulillah. Summit jam 3 subuh waktu itu. Udah sampai puncak. Berapa kali sampai puncak di Gunung Gede, Bang? Wah baru, Bang, saya mah. Baru ratusan. Ya. Gue puluhan kali ke Gunung Gede, Bang. Ya. Lo boleh lihat foto-foto gue di puncak nggak ada. Oh iya iya. Di Gunung Gede doang gue yang nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Belum pernah. Sampai puncak Belum pernah sampai puncak. Anda hebat sekali. Ya. Iya iya. Cuma di Gede doang gue yang nggak ada foto atau dokumen atau belum pernah menginjakan kaki di puncak Gunung Gede. Iya iya. Itu Kalau gue doang. terakhir 2016 sampai puncak. Sisanya surken. Ya kayaknya kalau itu males banget kok. Tiap ke Gede itu udah enakan di Surken aja udah. Iya, mager. Akhirnya nama lu di surken juga kan, Bang? Tahun Iya. 2020 nggak salah, 21. Ya sama lo kemarin Sama gua naik juga kan. Udah di tenda aja nggak naik. Iya bener-bener. Ya intinya kayak gitu sih. Naik gunung mau kemanapun asal ada temen yang dampingin yang udah berpengalaman, kita percaya sama dia, insya Allah perjalanan aman-aman aja sih. Itu sih. Mau langsung pemula nih langsung ke Rinjani, asal sama orang yang berpengalaman, insya Allah bisa gitu. Kayak gitu sih, Bang. Ya temennya jangan yang nggak berpengalaman juga Iya. gitu.
Kita kalau ada uang lebih, ya lebih baik pakai jasa guide, jasa porter kayak gitu. Benar. Jangan karena kita ngirit, kita mengabaikan semuanya, Iya. ya Bang ya. Oke Bang, tadi kan kita udah bahas tentang hipotermia nih, pendaki pemula lah, ya cara mengatasi hipotermia itu bisa menjadi, mudah-mudahan bisa menjadikan edukasi atau pelajaran buat teman-teman di rumah semua, bagaimana mendaki gunung bersama teman kayak gitu. Gimana cara kita ngelihat teman yang sedang sakit saat di gunung, tadi udah dijelaskan semua sama Bang Badru nih. Nah, kita beralih sedikit nih Bang. Oke. Agak melenceng sedikit sebenarnya, tapi masih seputar gunung nih. Iya. Banyak banget sekarang itu kan mereka khususnya pasangan muda-mudi, mereka naik gunung, pacaran nih, gue pengen naik gunung sama pacar gua nih. Iya. Biar bisa ngerasain satu tenda, Iya. satu SB, Susah senang bareng-bareng. susah seneng bareng-bareng. Bahkan ada juga beberapa video-video yang viral, tenda yang kayak kayak gitu Bang. Goyang-goyang sana gitu ya. Ya siluetnya kan Siluet. kelihatan tuh Iya. siluetnya. Terus ada juga mungkin yang itu mah di luar negeri ya. Bukan di luar negeri, di Gunung Batur ya. Bule yang lagi nyepok di cowoknya gitu. Astagfirullah. Enak gitu. Ya, menanggapi hal itu kan oke lah kalau bule mungkin mereka etika attitude-nya memang nggak ada karena negara bebas ya mereka. Dan adat-adat mungkin adat mereka kayak gitu, tapi kan di sini Indonesia gitu. Tapi terakhir kali saya dengar sih sudah dideportasi ya mereka. Ya alhamdulillah tidak membuat buruk citra Indonesia gitu. Nah, menanggapi hal itu semua nih Bang tentang mereka yang wajar-wajar aja kan, pasti kalau kita bawa pacar kita, bawa nenek kita, siapa kita gitu. Wajar aja. Tapi kalau untuk melakukan kayak mesum atau ngewi-ngewi di gunung gitu, tanggapan Bang Badru sendiri nih sebagai host Gibah Misteri ini. Iya. Kalau gue pribadi sih ya, apa ya? Kalau mesum kan menurut agama Islam kan emang udah nggak boleh Iya, kan? nggak boleh lah. Kalau di gunung, mesum di gunung ya banyak orang yang mesum di gunung takut sama setan. Iya gak sih? Dengan alasan takut sama setan. Iya. Oh, gue ntar takut mesum di gunung ntar gara sama setan gitu kan, atau gancet atau gimana ya kan. Selain di gunung dia di Oyo. Iya kan? Tetap dilakuin. Itu Anda bodoh. Iya gak sih? Maksudnya di Oyo aja lah. Iya, maksudnya gitu. Ngapain sih harus di gunung gitu kan? Gunung kan memang salah satu tempat ya, bisa ada yang gunung sakral lah kayak gitu. Kan. Kebanyakan nih Bang ya, menurut survei gue ya tentang mesum-mesum. Karena gue sering ngeliat kayak gitu ya. Orang naik gunung pacaran Bang ya. Maaf kata, mungkin dia sebelumnya emang udah di Oyo nih atau di Red Door ya kan. Yo, enak-enakan dah. Di gunung dia nggak ada niatan Bang buat mesum, nggak ada, karena mending gue di Red Door ya kan, semalaman puas bisa 6 kali. Iya. Nah di gunung kondisional kebanyakan Bang. Awalnya nggak niat nih, udah gue pengen naik gunung pacar gue, pengen foto-foto aja ya kan, bikin story biar keren, naik sama pacar gitu kan. Nah pas di tenda tiba-tiba setan berbisik, enak nih suasana ya kan, dingin nih, peluk dong ya kan. Awalnya pelukan doang. Tanggung, ini udah bangun kan. Mungkin. Iya. Karena secara Nggak sengaja ya. enak. Ketangkep sama orang kelihatan. Mungkin awalnya dia nggak niat, Bang. Cara logika kan naik gunung kan capek, Bang. Kita trekking, sampai tenda masak-masak gitu kan. Nggak ada kepikiran buat begitu-begitu. Kecuali emang dia sangean baru deh. Kebanyakan sih kondisional sih. Iya, emang bener sih kondisional ya kayak gitu ya. Iya, kadang gue ada kesempatan. Iya, ada kesempatan, timingnya tepat, udah terjadilah hal-hal yang diinginkan. Ingin banget. Ngapain sih di gunung, mulai di Red Door, 200 udah kelar. 100 Bang, kalau lagi ada promo. Kemarin kan ini kipas angin kayaknya. Ini gua kan lagi Pakai AC dong, bangun base camp nih, tepat di rumah. Iya. Dan waktu yang lagi berdebunya, itu gua download semua tuh aplikasi Oyo, Red Door, segala macam hotel-hotel kayak gitu. Buat fungsi tuh ya. Iya, gua pengen ngambil tidur di hotel seminggu tuh rencana.
Nah, itu dapat 140-an apa 150 gitu. Kemarin tuh di dekat rumah juga. Itu gua ngambil tes dulu 2 hari. Ternyata masih enak di rumah sendiri walaupun debuan, Bang. Iya. Nggak betah semua, balik lagi. Bener. Murah itu kan berarti kan murah Oyo itu. Murah. Ya balik lagi bang. Kita Nggak apa-apa. promoin hotel ya Weh, jadinya. endorse dong. Ya, endorse dong Oyo, Red Doors. Iya dong, endorse dong nih. Ntar email Badru Caps Lock. Jadi gini bang. Namanya kita orang rumah ya, nggak biasa di hotel atau di apartemen ya. Orang kayak kita di apartemen dah atau di hotel, serasa di penjara bang. Iya benar. Iya gak sih? Bang. Nggak bisa Bener. buka pintu, ya elah ribet banget gitu kan. Kemarin tuh anak gua doang yang pengen tidur di sana. Gua sama bini gua pengennya pulang aja. Iya. Ya pulang, gua betah. Ya udah ayo. Kok sampai nangis dia tuh anak gua, Makanya, kasihan banget. Kalau ke hotel itu kan semalaman buat lagi liburan udah pulang. Kalau sampai 3 hari 4 hari bete bang. Tadi kan pengen langsung ngambil seminggu. Untung aja gua nggak ngambil seminggu, Bang. Wah, itu gua ngambil 3 hari, gua tempatin semalam. Udah itu nggak nginep lagi tuh. Itu ada ceweknya situ bang. Sepi sih. Sepi ya. Sepi ya. Kan kata orang-orang ada cewek-cewek mangkal tuh yang bisa kali kayak gitu-gitu. Oh enggak, Enggak ya? di situ kayaknya nggak ada deh. Alhamdulillah. Kalau ngelihat bacaannya itu Syariah. Red Doors bukan sorry. Red Doors Syariah. Oh iya itu mah ya. benar. Gitu. Tempat langganan saya sama istri saya tuh bang. Itu syariah itu emang kita harus pakai. Suami istri wajib pakai KTP. Oh. Kalau syariah gitu. Makanya alhamdulillah kita nyarinya yang tempat kayak gitu. Gitu. Oke. Tapi kalau mesum di gunung ya balik lagi sih bang, nggak semua pasangan ya. Gitu. Hanya ada beberapa oknum pendaki yang sangean. Sangean mendadak. Terus ceweknya mau aja lagi. Iya. Enak sih. Bahkan kadang juga kan mereka mencari trip yang peserta tripnya yang ganteng gitu buat dibarengin gitu. Banyak tuh kemarin itu. Ya, jadi Anda jangan mesum di gunung, di Red Door aja. Nggak boleh deh, jangan deh. Nggak boleh dosa selama itu belum halal. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ingat, dunia cuma sementara. Kacau. Kalau ada kasih dong. Oke, Bang Badru, gak kerasa udah hampir 40 menit kita ngobrol ngalor ngidul. Nah, terakhir nih, Bang Badru. Nah, pesan Bang Badru buat mereka, khususnya pendaki-pendaki yang baru akan memulai pendakian, gimana nih pesan dan pesan-pesannya? Ya, tetap safety first, tetap jaga diri, dan selalu baca doa. Jangan lupa izin sama orang tua. Udah itu aja sih. Sisanya, ya mereka udah pada paham semua lah. Aku mah apa tuh bang, bukan pendaki senior yang udah ke Everest, enggak. Main masih Indonesia juga, main di Gunung Gede. Tapi tahun depan kita rencanain Bang ke ABC. ABC. Serius bang? Serius. Bismillahirrahmanirrahim deal. Iya, Bismillah dulu aja. tahun ya. depan tapi ya. Insya Allah ya. Gua amin. ngelunasin hutang-hutang dulu. Siap. Hutang gua di material, hutang gua di mana buat bayar tukang. Amin. Semoga semuanya lancar. Amin. Gua jadi curhat ini hutang lah jadinya. Terus Kan mudah-mudahan dari teman-teman ada yang mau Nyawer. ya nyawer. Mau nasi hutang. Kalau jangan nyawer. Gua jadi kayak si itu dulu ya disawer dia. Banyak sawerannya Yang gitu. pendaki itu ya. Gua nggak mau lah kayak gitu. Bercanda ya teman-teman ya. Oke teman-teman JPKer dimanapun berada, itu tadi obrolan gua bareng narasumber gua Bang Badru Caps Lock. Buat teman-teman yang pengen dengerin cerita horor yang menarik, yang lebih real kan Bang ya pasti ya selalu. pasti dong. Nggak ada Iya, settingan, nggak ada settingan. Pokoknya serem banget cerita-cerita dari Bang Badru ini. Teman-teman boleh subscribe langsung Badru Caps Lock. Ada di bawah nih. Mas bisa nggak nyantumin? Dia bisa bilang. Kalau nggak bisa gua nggak. Enggak, di deskripsi aja. Ya, pokoknya nanti subscribe lah. Bang Badru Caps Lock ini adalah seorang YouTuber khususnya di Gibah Misteri Horor ya. Gibah setan. Jangan lupa teman-teman subscribe juga YouTube-nya Bang Badru Caps Lock yang nanti saya cantumkan di bawah atau di caption. Karena kalau cantumin di bawah, editor saya masih belum pro banget. Ya, Tua doang, nggak pro. jangan lupa kalau obrolan Jadi umur belum. Oke. dan jangan lupa teman-teman subscribe
like, komen, dan share video ini jika isi dari video ini sangat mengedukasi sekali. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Badru, terima kasih banyak nih buat Sama-sama, waktunya. Bang Ali. Makasih udah mampir juga Kita kesini berarti ya. naik gunung tahun ini di Indonesia dulu ya. Iya. Tahun depan kita insya Allah ya, Ke Himalaya, kalau ada rezeki yang lebih, Amin, Allah, amin, amin. umur yang panjang dan diberikan kesehatan, kita akan naik ke mana tadi? Base Camp Everest. Base Camp Everest. Amin, Allah, amin. Ya, amin. Dadah.